Rintangannya apa aja sih Pak? Pasti Gimana? ada rintangan nih. Kata guru saya itu, kalau tidak ada rintangan itu bukan kehidupan. Wih, iya Ya sih. gitu lah. Naik turun ya Pak Iya. ya. Universitas Muhammadiyah Podcast baru, Yogyakarta. podcast baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, ini aku pertama kali banget, perdana banget nih buka podcast LPPI yang pertama banget juga didirikan sama LPPI. Oke, ini nih ya. Di sini Oja akan bercerita bersama narasumber kita tentang berdirinya podcast LPPI ini yang akan didatangkan gimana sih? Yang mengundang narasumber kami yaitu Pak Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sapa dulu dong, Hai teman-teman pemirsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Miftah apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Oja ya. Iya Mbak Oja. Sehat ya? Sehat banget Pak. Harus sehat ya. Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Oke, Pak Miftah nih, lagi sibuk apa Pak? Tadi ya. Iya. Ya ini kan sedang masa-masa ujian ya, ujian akhir, ujian kompetensi yang keempat. Jadi memang menunggu hasil pekerjaan mahasiswa, dan setelah itu yang paling luar biasa bagi dosen mengoreksi kan. Mengoreksi. Emang itu susah ya Pak ya? Ya bagaimanapun kan harus lebih teliti dan lebih objektif memberikan nilai kepada mahasiswa kan. Oh iya. Kan jadi Masya kasihan Allah. juga kalau nilainya jelek gitu. Iya sih. Pak Uza pernah ketemu saya di mata kuliah? Iya, jadi mahasiswanya Pak. Ya itu waktu itu lagi semester apa ya? Setelah Pak Azam itu baru Pak Miftah, berarti semester 3 kalau nggak salah. Oh, dapat Semester nilai 3. apa itu? A. Alhamdulillah A. Oh. Itu Pak Miftah ini salah satu dosen saya di fakultas saya, itu mengajar AIK. Ya, saya memang AIK. dosen AIK di UMY ya. Dosen AIK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliahnya tentu seputar Al-Islam, ada Al-Islam 1, 2, 3 dan juga kemuhammadiyahan. Oke. Itu berguna banget loh Pak buat saya kemarin. Alhamdulillah. Kalau masih ada catatan-catatannya itu Iya. buat tes masuk sini. Yo. Gitu. Buat tes masuk Saya sini, kira masuk bukan LPPI. itu saja ya. Oke, Untuk- Bapak. Baik. Gimana, Pak? Gimana? Gimana? Oke. Ini nih, Oja mau tahu banget nih tentang sejarah berdirinya podcast LPPI. Oh, Ya. iya. Ini kan setahu saya Podcast nih. ini ya. Oke. Itu kan gagasan dari Pak Miftah gitu. Ya sebenarnya bukan gagasan dari saya ya. Ini memang hasil diskusi dengan bapak-bapak dan teman-teman di LPPI gitu ya. Jadi ketika pandemi ini muncul, kemudian kuliah dan kegiatan kita banyak berpindah dari luring menjadi daring, termasuk kegiatan dakwah, ini kan menjadi pemikiran dan tantangan tersendiri. Kemudian terpikir bagaimana kemudian dakwah kita gitu di LPPI dan juga di masjid, karena kan kemudian sentral kegiatannya kan di masjid ini. Bagaimana dakwahnya? Nah, dari situ kemudian kita berpikir, wah ini perlu ada media, perlu membuat semacam wadah gitulah untuk penguatan dakwah itu. Memang selama ini kegiatan dakwah kita laksanakan terus menerus, kajian ba'da zuhur, kemudian kajian ba'da maghrib, kemudian ada event-event besar seperti Ramadan, ada kajian menjelang berbuka, tarawih dan sebagainya kita adakan. Tetapi memang selama ini lebih menggunakan media-media khusus dan secara langsung kita tayangkan lewat kegiatan jaringan lah kita tayangkan, bahkan dari YouTube masjid dan sebagainya. Nah, memang untuk secara khusus yang kemudian ngobrol ringan terkait dengan keagamaan, apalagi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak muda lah kira-kira begitu, itu memang kita masih belum ada secara khusus. Maka kemudian kita pikirkan, kita mungkin perlu podcast dengan suasana santai, kita bisa mendiskusikan
persoalan-persoalan keagamaan, dan mudah-mudahan podcast ini juga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi khususnya mahasiswa UMY, keluarga besar UMY, dosen, karyawan dan sebagainya untuk bagaimana meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan terkait dengan nilai-nilai agama Islam dan juga tentu tentang nilai-nilai Muhammadiyah. Saya kira itu mungkin Mbak yang kenapa kemudian kita perlu membuat podcast ini. Nah terus apa bedanya Pak sama yang sebelum-sebelumnya? Kan di YouTube itu tuh ada kajian-kajian yang di shoot juga gitu, yang akan di live-kan juga di YouTube-nya. Itu apa bedanya sama podcast? Kan santai juga. Ya. Kalau kajian kan cenderung serius, formal ya. Karena itu kan langsung kajiannya, live streaming begitu. Kita gunakan cloud Zoom meeting misal atau MS Team yang kita miliki di UMY. Kemudian kita siarkan ulang lewat atau siarkan langsung melalui channel YouTube Masjid Gajah Madahlan UMY. Nah itu kan kemudian suasana juga formal kan, satu arah gitu. Iya. Nah diharapkan dengan podcast ini bisa lebih cair, lebih santai. Bahkan kita pengen nanti obrolannya pun tidak sekedar obrolan-obrolan yang spesifik terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan misal, tapi bagaimana juga persoalan-persoalan kehidupan, persoalan mungkin pergolakan dunia remaja mahasiswa gitu, atau pengembangan keilmuan. Nah, juga pengembangan keilmuan yang itu kemudian dikemas secara santai dan kemudian didekati dengan semangat-semangat keagamaan, kemuhammadiyah. Dikaitkan dengan agama. Gitu. Jadi kehidupan sehari-hari itu kita tuh dikaitkan sama agama juga. Jadi kita mau ngelakuin apapun itu ingatlah ada dasarnya, ada pedomannya gitu kan. Terus nih Pak, tujuannya apa sih berdirinya ini? Ya tadi tujuannya ini sebagai tempat untuk kita belajar. Belajar tentang agama, belajar tentang Muhammadiyah, belajar tentang kehidupan, belajar tentang bagaimana mengkaitkan ilmu kita dengan kehidupan kita. Pokoknya ini tempat belajar lah, berdiskusi, termasuk kalau bagi teman-teman mahasiswa mungkin ini bisa belajar berkreativitas. Kayak Mbak Uja ini kan berkreativitas menjadi MC atau jadi host gitu kan. Sedang belajar juga sama-sama. Saya juga belajar juga, dan pokoknya ini tempat belajar kita untuk pengembangan dakwah di dunia digital yang sekarang terus berkembang ya. Saya kira itu. Dan dakwah itu tidak harus dalam arti seperti ustadz yang ceramah jadi khotib loh ya. Enggak, karena ngobrolnya santai aja ya. Jadi dakwah itu lebih luas pemaknaannya. Ya, saya kira itu Mbak Uja. Terus prosesnya Pak, Bapak dan teman-teman LPPI ini untuk mendirikan podcast ini tuh bisa diceritakan? Ya tentu pertama mungkin ada diskusi ringan, usulan dari teman-teman, kemudian coba dikomunikasikan dengan pimpinan, kemudian Bapak Kepala LPPI Pak Hairudin mencoba kemudian melakukan komunikasi dengan BPH ya untuk bagaimana menginisiasi ini, termasuk juga dengan pimpinan universitas. Akhirnya kemudian ya sudah dibuat saja, kira-kira begitu. Ada dapat restu, lampu hijau gitu. Kita juga perlu restu dan lampu hijau. Udah kayak ngelamar aja ini Bapak ini ya. Lah Mbak Oja dapat restu belum? Kan nggak tahu itu. Aduh berat Bun. Nah itu dapat restu, lampu hijau, kemudian kita komunikasi dengan pihak pengadaan peralatan di UMY, Biro Aset. Tentu, kemudian kita koordinasi dan kita desain. Ini sekarang yang sedang kita nikmati ini, gitu loh. Kita desain, kita nikmati bersama. Berapa lama itu Pak? Ya memang cukup lama sih kalau hitungannya. Cuma kan ini proses komunikasi kan, terus komunikasi, kemudian mencari ide dan sebagainya. Akhirnya ya kalau dihitung mungkin Ramadan lagi hampir setahun lah ya kira-kira. Ramadan tahun kemarin? Ya memang inisiasi banyak kemarin pas Ramadan tahun kemarin. Lama banget ya Pak? Iya, Ramadan kemarin memang masih sangat ringan ya, diskusinya masih sangat ringan dan masih
belum sebagus ini kelihatannya ya. Iya, Ini masih. bagus banget gitu loh. Saat itu ya itu masih sangat biasa lah, kita masih dikelola sangat biasa. Sekarang sudah lumayan kan. Iya sih Pak. Ini kan perlu juga kreativitas ya teman-teman. Iya. Juga kemarin mencari host seperti Mbak Oja ini juga nggak mudah ya, Iya, kemarin sempat itu Pak, sempat diskusi sama Mas Jun juga gitu kan. gitu. Sempat latihan gitu. Ya itu kan juga kita belajar, kemudian kita mencari mitra atau pihak yang memang bisa kita ajak untuk melatih timnya ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Ini bermanfaat bagi pengembangan dakwah di UMY, dan sekali lagi teman-teman mahasiswa juga diberikan ruang untuk berekspresi di tempat ini, sehingga nanti mungkin saya mohon teman-teman pengelola juga tidak hanya bapak-bapak atau ibu-ibu dosen yang ada di sini, tapi juga mungkin mahasiswa juga diberikan ruang. Iya, Mungkin pastinya, dibuat Pak. tema. Nanti kalau tema-tema akan kita buat semenarik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan lah. Mungkin juga tidak hanya berdua, ada juga mungkin nanti kalau perlu ada 3 orang ya 3 orang. Nanti lihat kondisi, saya kira bisa kita kembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif dari podcast ini. Iya. Saya kira itu Mbak Oza gitu loh. Oja Pak. Oja, oh iya Mbak Oja. Oja pakai J ya Pak ya. Iya, bukan Z pakai ya. Bukan Oja Saputra ya Pak. Nanti di telepon tadi Mbak Oja Saputra. Bapak nih. Oh, for your information ya guys, ini tuh yang tadi Bapak bilang kalau misalkan podcast ini untuk membentuk kreativitas sebagai pembelajaran. For your information, bahkan saya pun nih Pak ya, bukan dari prodi ilmu komunikasi atau prodi komunikasi penyiaran Islam. Jadi sama sekali saya nggak tahu tentang bagaimana untuk membawakan acara, gitu, bagaimana untuk mengoperasikan kamera, begitu juga yang lainnya. Itu di sini diwadahin buat belajar itu gitu loh. Itu kayak ya ampun, masya Allah, aku dikasih kesempatan untuk belajar kayak gini gitu. Jadi kayak ya itu benar-benar bermanfaat banget buat saya dan teman-teman gitu loh. Terus nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih, rintangannya apa aja sih Pak? Gimana? Pasti ada rintangan nih. Oh, rintangan. Pasti Ya ada tentu. rintangan, entah dari apa. Ya rintangan itu kan biasa. Kata guru saya itu, kalau tidak ada rintangan itu bukan kehidupan. Wih, Ya, iya sih. gitu Naik lah. turun ya Pak Iya. ya. Jadi rintangan itulah yang menjadikan kita hidup. Ya semoga aja podcast ini hidup terus. Ya, jadi tantangan, rintangan itu yang menjadikan hidup. Masalah itu yang menjadikan kita hidup. Kalau nggak ada masalah, hidup itu nggak terasa hidup. Bosenin gitu ya, ya, linear kan nggak mungkin ya. Kita harus terus fluktuatif ya. Nah, maka beruntunglah kita punya masalah. Kalau nggak punya masalah, Ya kita nggak bisa bisa hidup. berkembang Ya, juga kan. nggak bisa menikmati hidup. Nah, ini saya kira penting yang harus dipahami oleh kita semua ya. Dalam konteks kita beragama dan berislam, itu jelas masalah itu pasti akan datang silih berganti. Nah, dan itu kita harus hadapi dengan optimis. Ya. Iya. Jangankan kita, para nabi saja itu dulu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Wazulzilu, bahasanya digoncangkan oleh Allah. Ya, itu kemudian sampai para nabi dan para sahabat itu semacam sampai pada kalimat mata nasrullah, ini kapan sih datang pertolongan Allah? Berarti kan sangat beratnya cobaan itu. Nah, saya kira enggak usah kemudian merasa takut dengan rintangan. Kayak mengadakan begini rintangan biasalah. Soal komunikasi, soal kemudian bagaimana mencari ide, Ya, mendesain, kemudian mencari teman untuk diskusi, terus kita upayakan. Nggak terasa kan, satu-satu selesai dan ya walaupun terlambat, alhamdulillah. Alhamdulillah banget dah. Udah. Tapi yang penting tadi ya, Apa? tanpa tantangan hidup terasa hambar. Iya. Ya. Terus waktu prosesnya Pak, Kayak berat banget Mbak Oja, jangan-jangan banyak masalah nih. kan katanya tadi kalau nggak ada masalah tuh bukan nggak hidup gitu Oh loh. iya, Jadi oh iya. pastilah ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah juga, itu malah nggak bagus juga gitu ya.
Artinya kalau ada masalah diselesaikan gitu. dikomunikasikan. Minta pertolongan sama Insya Allah. Allah ada solusinya. Amin. Kan janji Allah jelas ya. Fa inna ma'al Usri yusra. Setiap ada kesulitan Pasti ada kemudahan. Ditegaskan lagi, inna ma'al usri yusra. Nah, itu Mbak Oja. Ayo semangat. Cari ide nih apalagi nih. Semangat teman-teman podcast. Iya, itu yang paling susah di kaminya Pak, kayak nyari ide gitu. Iya, yang kan ya pertama saya, kemudian teman-teman kan latar belakang juga tidak masih gagap ya dengan dunia media seperti ini, dunia digital. Kemudian kita juga perlu sedikit membuka wawasan, membaca, mencari informasi, bahkan mungkin berdialog dengan siapapun, sampai akhirnya kemudian kita hadirkan juga para ahlinya di sini untuk kira-kira cari gambaran. Dengan keterbatasan seperti ini, mungkinkah kita mengembangkan kegiatan yang tentu kegiatan ini bukan sekedar berjalan, tetapi diharapkan juga memberikan dampak positif, dampak baik bagi pemirsa, khususnya mungkin bagi warga UMY, bagi mahasiswa, bagi dosen, karyawan, bagi semuanya lah. Iya. Dalam konteks kita bagaimana meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, pemahaman kita tentang agama kita, dan tentu pengamalannya yang penting kan. Karena Islam itu kan tidak sekedar hanya dipikirkan, tetapi juga harus diamalkan. Gitu Mbak Oja. Gitu loh guys. Jadi dengerin, makanya pasti kami itu bakal menyediakan materi-materi dan juga pemateri yang berkaitan nih sama kehidupan kalian itu. Jadi gitu ya. Terus Pak, kan karena kita ini kan di era digitalisasi nih, ya. Harapannya apa sih Pak buat podcast ini? Ya tentu era digital itu kan sebuah keniscayaan. Artinya sesuatu yang harus dihadapi. Ya kan? Tidak mungkin kita hindari. Maksud kita kemudian menghindar gitu kan? Enggak mungkin. Atau kita menghilang, meloncat ke masa yang nggak tahu besok masa apa lagi. Iya, pastinya namanya bahkan teknologi besok, kan berkembang terus kan. Pasti dulu kita juga dinamis. 4.0 sekarang sudah mau pindah ke 5.0. Sekarang ada metaverse juga. Udah ngeri banget gitu lah. Kemudian sekarang dengan era digital ini banyak disrupsi ya, sesuatu yang informasi itu bisa kemudian luar biasa. Nah, disitulah mungkin kita perlu hadir nilai-nilai kita supaya kemudian kita juga bisa memberikan warna. Jadi bagaimana itu kita lari dari dunia digital ini, tapi kemudian kita bisa masuk tanpa kemudian kita juga kehilangan identitas diri kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, ini saya kira tantangan sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa belajar terus meningkatkan diri kita, pemahaman keagamaan kita, dan juga menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat, kepada halayak, kepada pemirsa, semualah kepada kita mendakwahkan Islam terus menerus dengan berbagai macam pendekatan dan alat ini. Jadi ini podcast ini berarti lagi booming-boomingnya, oke bikin podcast gitu. Ya bukan juga ya, karena faktor ya memang ada satu sisi ya mungkin ya, dalam arti ini ada dunia yang sedang rame podcast, itu bisa jadi ya, tetapi sisi lain juga ini bagian dari keterpanggilan dakwah, kreativitas dakwah, pengembangan dakwah. Gitu. Jadi bukan kemudian kita ini sekedar latah gitu ya, enggak. Tapi juga kita harus punya semangat bahwa ini tantangan, ini harus kita ambil peran ini, dan kita harus ngambil peran dakwah itu. Maka saya juga berharap teman-teman yang ngelola podcast ini ke depan juga tidak sekedar ikut arus ya. Memang kita harus punya ciri dari podcast ini. Ada nilai yang ditawarkan, ada sesuatu yang kemudian memberikan pencerahan bagi para pemirsa dalam hal apapun, terutama dalam hal yang positif dan nilai-nilai yang berbasis nilai-nilai agama Islam itu.
Itu saya kira penting yang harus tetap dijaga dari nanti siapa teman-teman yang mengelola. Mbak Oja ini kan mengelola ya di sini. Jadi nah bagaimana kemudian ide-ide kreatif teman-teman pengelola ini menjadi tantangan yang harus terus kita kembangkan. Nanti saya selaku pengurus takmir di Masjid Kampus tentu juga siap berdiskusi bagaimana kemudian kita mencari tema-tema menarik, ide-ide menarik, diskusi menarik untuk memperkaya podcast ini. Ya, sehingga betul-betul bisa memberi warna gitu lah, Mbak Oja. Warna-warni gitu. Oke, Pak Miftah nih, Pak. Kalau misalkan kayak gitu ya, berarti nih ada nggak sih Pak kayak bukan output sih, kayak apa ya namanya, implikasinya itu ke siapa aja? Ini nanti pemirsanya siapa aja sih gitu? Oh, banyak yang kita harapkan ya dampak dari penikmat atau pemirsa. Pemirsa, wah pemirsa. Para pemirsa. Pemirsa. Sorry Mike. Pemirsa dari podcast ini ya tentu yang pertama ya warga kampus yang kita harapkan ya. Yang saya kira penting ya karena ini bagaimanapun kita ini kan internal dan dibangun dari kampus IMY ya. Iya. Yang dikelola oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam atau LPPI. Kemudian secara teknis nanti melibatkan juga teman-teman di takmir masjid gitu kan. Iya. Nah, ini kita berangkat dari kampus, maka bagaimana keberadaan kita juga yang pertama tentu harus dirasakan oleh warga kampus, oleh karyawan, dosen, oleh siapapun lah stakeholder yang ada di kampus, khususnya lagi teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa betul-betul bisa mendapatkan informasi yang menarik, kemudian juga memberikan pencerahan bagi penguatan nilai-nilai keagamaan, karakter dan sebagainya itu. Ini kampus aja nih Pak? Itu yang pertama. Oh ya, oke. Belum lah kan maksudnya. Ya Allah buru-buru banget sih saya. Yang kedua nanti tentu untuk masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi diharapkan bisa dinikmati lah. Sehingga betul-betul ini bisa memberikan alternatif tayangan, alternatif tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Nah, jadi tidak sekedar tontonan tapi juga menjadi tuntunan bagi seluruh halayak masyarakat. Ya. Keren tahu kalau misalkan apa tadi Pak? Halayak ya. Ya, halayak. Halayak umum itu bisa mengetahui podcast APP ini sebagai tuntutan sehari-hari, gitu. Tuntunan sehari-hari, bukan tuntutan ya Allah, tuntunan sehari-hari, gitu. Terus Pak, itu aja Pak. Ya, itu kan sudah cukup luas ya. Ya tentu ya tadi menginformasikan, bahkan tidak hanya mungkin di luar negeri, di dalam negeri. Nah ya internasionalisasi gitu. Iya, harapannya kan juga itu juga kan. Iya, kan nanti kan bisa dikenal, oh Mbak Oja gitu. Oke. Nanti Oja podcast. Ojas podcast. Nah, nanti akan ditayangkan di mana nih? Tentu di channel YouTube ya. YouTube. Iya Pak, saya tahu. Tapi namanya apa nih Pak? Channel YouTube LPPI itu ada, kita sedang LPPI bangun juga. ada. LPPI punya channel YouTube. Nanti mungkin juga ada channel di Masjid Kiai Haji Dahlan. Nanti kita bangun semua. Masya Allah. Nanti bisa ditonton lah di situ ya. Oke. Tapi memang tantangan ini bagi teman-teman di pengelola ya, untuk bagaimana kemudian berikan informasi-informasi kegiatan podcast ini melalui berbagai macam media. Kita mungkin punya Twitter, punya nggak ya, lupa saya. Ada Twitter, kemudian ada Instagram, Instagram Pak. Ada, nggak tahu Facebook kalian nggak punya? Facebook ada loh. Ya? Ada, Facebook. jangan salah loh Pak. Gitu ada ya, loh lupa kami saya. tuh, ada Facebook, ada Instagram, Twitter. Nggak, banyak yang LPPI. LPPI ya? Ya ada ya. Facebook ada. Luar biasa. Website LPPI juga dimaksimalkan. Karena kita punya website LPPI yang itu menjadi sumber informasi bagi para mahasiswa.
Nah LPP ini kan banyak kegiatan ya, banyak kegiatan. Nah diharapkan nanti bisa lewat podcast ini bisa dikulik-kulik lah. Mungkin tips biar lulus BTA cepat bagaimana? Wah, aduh nih pasti mahasiswa UM-nya nih. bagus banget buat yang nilainya yang DE gitu kan Pak. Ya tapi kan bukan begitu, tapi maksudnya bagaimana teman-teman Belajar yang Al-Quran. belum bisa atau masih belajar terus mempercepat dan biar cepat bisa baca Al-Quran seperti apa. Tips Nah ini and trick. kita latihkan di podcast ini gitu Iya, loh. latihan gitu. Gitu. Nanti evaluasinya seperti apa Ya, gitu, kemudian remedialnya seperti apa. Bagaimana biar biar teman-teman ini juga bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai hanya persoalan BTA kemudian proses studi di UMY-nya masih agak ketat-ketit atau terganggu gitu. Malah bikin bingung gitu. Iya Mbak sih. Oja nggak kayak gitu kan dulu? Enggak dong Pak, saya ngurusnya dari maba. Oh, Jadi sudah. waktu pendaftaran yudisium, pendaftaran pendadaran itu udah langsung set gitu. Oh, selesai Terus semua udah ya. langsung lulus gitu. Oh ya sudah, alhamdulillah. Lillah. Saya kira itu Mbak Oja. Jadi diharapkanlah di sini jadi media betul untuk kita memberikan informasi-informasi. Selain untuk internal UMY tentu memberikan informasi bagi masyarakat sehingga mudah-mudahan dengan ini ada pencerahan dan juga mungkin ada ketertarikan masyarakat untuk datang dan bergabung di kampus kita. Universitas Muhammadiyah Podcast Yogyakarta. baru. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini itu podcast akan sebagai wadah untuk teman-teman PPI, teman-teman mahasiswa lain dan juga sivitas akademika yang lain gitu di kampus UMY ini untuk berkreativitas dan juga sebagai wadah dakwah gitu. Ya Pak ya? Ya. Oke. Cukup dari podcast ini Pak. Oh iya, alhamdulillah. Nanti kita akan ketemu lagi di Masih balik cepat layar. sekali ya. Iya Pak, durasi Pak, Oh, durasi. kira. Nanti kita ketemunya di balik layar atau enggak di kesempatan lain gitu, Ya. di materi selanjutnya. Tapi saya kira nanti mungkin teman-teman pemirsa baik yang UMY maupun yang lain kalau mau ada usulan, keinginan, diskusi tema-tema diskusi saya kira kita terbuka mungkin. Iya boleh saya banget kira, serius. Saya kira harus begitu ya teman-teman pemirsa mungkin perlu ada ide-ide menarik. Ada yang mungkin dibahas khusus tentang keagamaan atau mungkin masalah tertentu nanti kita hadirkan ustadz ke sini saya kira bagus juga itu Mbak Oja. Iya bagus banget Pak. Mungkin. Oh ya Pak, ini kan mau ke KKN nih. KKN itu juga banyak tau Pak yang KKN tuh upload terus tag LPPI itu banyak banget Oh gitu, kenapa? di Instagram. Ya mungkin materinya tentang dakwah, mungkin habis itu mungkin ya anak-anak KKN ini bisa loh dihadirkan ke sini gitu untuk Ya terserah itu pendakwaan. pokoknya artinya ini membuka ruang ya. Iya, membuka ruang buat mahasiswa dan kita sivitas semua akademika. untuk bagaimana memaksimalkan podcast ini untuk kegiatan dakwah Iya, ini dan belajar tentang Islam dengan lebih santai, lebih mudah tapi mudah dipahami dan tetap harus berdasar Al-Quran dan Sunnah, tidak asal-asalan diskusinya. Saya kira itu Mbak Oja ya. Oke, terima kasih ya Pak Ya Miftah sama-sama, sukses selalu. udah ngeluangin waktunya buat datang Ya, ke sini buat iya. bincang-bincang sama Oja dan Oke, pemirsa yang lain. oke. Ya, Terima oke. kasih, Terima kasih. Dadah dulu Pak. teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.